Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan materi atau tugas EI 3 dari NER Christopher Simanjuntak. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya, Angelita Losung dengan NIM 22024004. Dan yang kedua ada Fernanda Panese dengan NIM 22024003. Dan yang ketiga Kerin Patimahu dengan NIM 22024192. Oke, kita masuk ke dalam materi slide pertama, yaitu bagan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada sebuah diagram. Diagram tersebut menunjukkan diagram proses pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada tahap intelijensi. Pada tahap ini, proses pengumpulan informasi dimulai dari realitas yang disederhanakan melalui asumsi-asumsi. Tujuan utamanya adalah pencarian dan pengamatan data melalui prosedur yang terstruktur untuk identifikasi masalah, kepemilikan masalah, klasifikasi masalah, dan akhirnya membuat pernyataan masalah. Untuk yang kedua, tahap desain. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan model yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan kriteria pilihan, mencari alternatif, serta prediksi dan mengukur hasil dari berbagai alternatif yang diusulkan. Untuk yang ketiga adalah tahap pemilihan. Nah, di tahap ini alternatif-alternatif yang ada akan dianalisis, termasuk analisis sensitivitas. Untuk mengukur bagaimana perubahan pada variabel-variabel tertentu mempengaruhi hasil. Pada akhirnya, pemilihan alternatif terbaik dilakukan dan rencana implementasi disusun untuk solusi yang dipilih. Nah, di sini kita lihat ada implementasi solusi. Setelah solusi dipilih, tahap implementasi dilakukan. Proses ini melibatkan pengujian dan pembuktian. Apakah solusi yang dipilih efektif dalam menyelesaikan masalah? Jika solusi berhasil, siklus berakhir dengan sukses. Jika gagal, siklus kembali ke awal untuk mengulang proses dengan memperbaiki langkah-langkah yang diperlukan. Nah, diagram ini menggambarkan siklus yang sistematis dalam pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi, dengan kemungkinan melakukan koreksi jika terjadi kegagalan. Kita lanjut. Di sini 3 fase pengambilan keputusan. Yang pertama kita lihat di sini ada intelligent phase. Itu identifikasi masalah, mengenali adanya masalah atau peluang yang perlu diatasi. Pengumpulan informasi, mengumpulkan informasi terkait untuk memahami masalah lebih mendalam. Nah, untuk pengamatan, melakukan observasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas tentang kondisi saat ini. Yang kedua, di sini kita lihat ada design phase, yaitu pengembangan alternatif, yaitu menghasilkan berbagai solusi yang memungkinkan untuk masalah yang dihadapi. Nah, untuk menganalisis alternatif, itu melakukan analisis terhadap setiap alternatif solusi. Untuk menilai kelayakan, kita bisa menilai apakah alternatif yang dilakukan layak untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, untuk yang ketiga ini choice phase, yaitu evaluasi dan pemilihan, yaitu mengevaluasi setiap alternatif dan pemilihan solusi terbaik. Dan untuk implementasi solusi, yaitu melaksanakan solusi yang dipilih. Untuk pemantauan dan umpan balik, yaitu kita memerlukan memantau hasil keputusan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kita masuk intelligent phase, yaitu di sini ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah awal dalam phase intelligent adalah mengenali dan mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi atau peluang yang muncul. Proses ini dimulai dengan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi sesuai harapan atau ada ruang untuk perbaikan dan inovasi. Kedua, klasifikasi masalah. Setelah masalah diidentifikasi,
Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikannya. Ini berarti menentukan jenis masalah berdasarkan kategorinya. Apakah masalah itu bersifat strategis, operasional, finansial, atau terkait dengan sumber daya manusia. Nah, untuk yang ketiga, penguraian masalah. Penguraian masalah adalah proses di mana masalah yang diidentifikasi dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terfokus. Ini membantu dalam memahami akar penyebab masalah dan memudahkan dalam menentukan solusi. Dan yang keempat, yaitu kepemilikan masalah. Kepemilikan masalah merujuk pada penentuan pihak atau individu yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan masalah. Kepemilikan ini penting untuk memastikan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah dan melacak kemajuan. Kita lanjut untuk identifikasi masalah. Ini pengamatan dan pemantauan. Tahap ini dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui berbagai sumber informasi seperti laporan kinerja, survei pelanggan, umpan balik dari karyawan, analisis pasar, dan tren industri. Nah, sumber daya teknologi seperti sistem informasi manajemen atau data analistik sering digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan dari target atau standar yang diharapkan. Nah, untuk pengenalan gejala masalah. Masalah seringkali mulai terlihat melalui gejala-gejala yang menyertainya. Gejala ini dapat berupa penurunan kinerja, konflik internal, ketidakpuasan pelanggan, atau penurunan profitabilitas. Pada tahap ini, gejala-gejala yang mulai dianalisis untuk menentukan apakah masalah yang sebenarnya lebih mendasar daripada yang terlihat di permukaan. Nah, untuk penyaringan informasi, di sini dalam tahap ini informasi yang relevan disaring untuk memastikan bahwa masalah diidentifikasi secara objektif. Ini melibatkan pengumpulan data yang relevan dan verifikasi keandalan sumber informasi. Pengambilan keputusan yang baik dimulai dengan data yang akurat, sehingga penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam analisis adalah benar atau tidak bias. Nah, untuk melanjut ini, penentuan kebutuhan. Setelah gejala dan data dianalisis, penting untuk menetapkan apakah masalah tersebut membutuhkan perhatian segera atau dapat ditangani secara bertahap. Ini termasuk mengukur dampak potensial dari masalah terhadap operasi organisasi dan menentukan prioritas penanganan. Ini bertujuan untuk menentukan urgensi dan skala masalah, serta apakah ini merupakan masalah strategis, taktis, atau operasional. Nah, definisi masalah. Pada tahap ini, masalah didefinisikan secara spesifik. Definisi ini harus mencangkup apa masalahnya, di mana terjadi, kapan mulai terlihat, dan siapa yang terpengaruh. Nah, definisi yang jelas membantu memfokuskan upaya pemecahan masalah di tahap-tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masalah dipahami secara spesifik dan terukur, sehingga solusi yang dikembangkan dapat diarahkan dengan tepat. Penyebab utama dalam dampaknya. Setelah masalah terdefinisi, langkah selanjutnya adalah menentukan penyebab utama atau root cause dari masalah tersebut. Ini melibatkan analisis mendalam untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada gejala-gejala masalah. Dalam proses ini, dampak dari masalah juga dievaluasi, baik dampak langsung maupun jangka panjangnya. Kita lanjut untuk isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Di sini kita lihat ada beberapa bagian, yaitu data tidak tersedia, memperolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang besar, data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat. Estimasi data sering subjektif, data bisa jadi tidak aman, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif,
dan hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan. Untuk yang terakhir, diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Nah, untuk identifikasi masalah. Setelah investigasi awal selesai, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data untuk memastikan bahwa masalah benar-benar ada. Dan diikuti dengan penentuan lokasi masalah seperti di departemen atau proses tertentu. Guna mengidentifikasi sumbernya, setelah itu dilakukan penilaian signifikan untuk mengatur beberapa besar dampak masalah terhadap organisasi. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab utama masalah menggunakan metode seperti analisis akar penyebab. Terakhir, dilakukan penentuan prioritas untuk menangani masalah yang paling mendesak dengan alokasi sumber daya yang tepat. Poin kuncinya adalah menekankan pentingnya memahami perbedaan antara masalah sebenarnya dan gejala-gejala masalah dalam sistem informasi. Sistem informasi seringkali memberikan data yang menunjukkan adanya penyimpanan atau anomali. Tetapi data ini memungkinkan hanya merupakan gejala-gejala dari masalah yang lebih mendalam. Misalnya, penurunan penjualan yang dilaporkan sistem mungkin merupakan gejala dari masalah yang lebih besar, seperti produk yang tidak kompetitif atau strategi pemasaran yang salah. Untuk klasifikasi masalah, di sini ada konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan. Mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikannya. Ini berarti menentukan jenis masalah berdasarkan kategorinya. Apakah masalah itu bersifat strategis, operasional, finansial, atau terkait dengan sumber daya manusia. Untuk pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Klasifikasi juga dapat mencakup menentukan apakah masalah bersifat rutin atau mendesak, terstruktur atau tidak terstruktur. Pengelompokan ini membantu menentukan cara penyelesaian yang sesuai. Contohnya, yaitu penurunan penjualan dapat diklasifikasikan sebagai masalah operasional dan pemasaran, serta digolongkan sebagai masalah tidak terstruktur karena melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja. Kita lihat sini ada strukturisasi masalah keputusan, yaitu dari Simon 1977. Untuk yang pertama ada masalah terprogram. Masalah terprogram adalah masalah yang telah terjadi berulang kali dan memiliki solusi yang diketahui atau yang dapat diterapkan secara otomatis. Solusi ini untuk masalah ini biasanya telah dirumuskan dalam bentuk prosedur, aturan, atau algoritma yang standar dan dapat digunakan secara berulang. Masalah-masalah yang terstruktur dengan baik yang berulang secara rutin. Dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contohnya, di sini ada jadwal mingguan karyawan, terminasi bulanan arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu item spesifik di bawah permintaan konstan. Nah, masalah tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Masalah tidak terprogram adalah jenis masalah yang bersifat unik, kompleks, dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak rutin dan kreatif dalam memecahkannya. Contoh, menangani proyek, penelitian, dan pengembangan yang rumit, keputusan merger dan akuisisi, pemilihan suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Nah, untuk lanjut, masalah semi-terstruktur. Masalah semi-terstruktur adalah jenis masalah di mana sebagian elemen dapat diuraikan secara sistematis dan dirumuskan dengan metode analitis atau algoritmik. Sementara bagi sebagian lainnya memerlukan penilaian subjektif atau intuisi. Biasanya aspek-aspek teknis atau
atau rutin dari masalah dapat diselesaikan dengan prosedur yang jelas. Tetapi ada juga elemen yang tidak pasti atau ambigu yang memerlukan kreativitas, intuisi, atau pengalaman dalam mengambil keputusan. Contoh, mengambil keputusan mengenai investasi pada pasar saham. Analisis kuantitatif seperti tren pasar dan rasio keuangan dapat dianalisis secara terstruktur, tetapi keputusan akhir juga memerlukan intuisi terkait dengan prediksi tren, ekonomi, atau perilaku pasar yang tidak selalu dapat diprediksi. Nah, untuk strukturisasi, masalah menurut Simon menggambarkan bagaimana masalah dalam organisasi bervariasi dari masalah yang sederhana dan rutin atau terprogram, sehingga yang kompleks, yang unik, atau tidak terprogram. Dengan masalah semi terstruktur, sebagai campuran dari keduanya, organisasi harus memilih pendekatan yang tepat dalam pengambilan keputusan berdasarkan tingkat strukturisasi masalah yang dihadapi, apakah itu dengan menggunakan metode yang sudah mapan atau memerlukan kreativitas dan analisis yang mendalam. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Griti Panese dari kelas 5 TI1 kelompok 3 dengan nomor NIM 22024003, dan saat ini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Di sini penguraian atau komposisi masalah. Masalah yang kompleks seringkali terdiri dari berbagai elemen atau faktor yang saling terkait. Dengan membagi masalah kompleks menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan spesifik, pengambil keputusan dapat lebih mudah memahami komponen-komponen penyusunnya dan bekerja pada bagian-bagian tertentu secara lebih fokus. Selanjutnya, memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan menyelesaikan submasalah secara bertahap. Komponen-komponen dari solusi keseluruhan akan mulai terbentuk. Hasil dari penyelesaian submasalah ini dapat digabungkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks secara keseluruhan. Selanjutnya, dekomposisi, memvalirisasi komunikasi di antara para pengguna, di antara para pengambil keputusan. Setiap submasalah dapat ditugaskan kepada tim atau individu yang sesuai dengan keahlian mereka, yang mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab. Selain itu, komunikasi menjadi lebih terarah dan efektif karena setiap submasalah memiliki lingkup yang lebih jelas, memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara anggota tim dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Selanjutnya, kepemilikan masalah. Yang pertama, menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase intelijensi. Tanpa kepemilikan yang jelas, masalah tersebut mungkin tidak akan mendapatkan perhatian yang diperlukan atau solusi yang tepat. Penentuan kepemilikan memastikan bahwa ada pihak yang terlibat dan siap mengarahkan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, sebuah masalah di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Fase intelijensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Pernyataan ini merangkum deskripsi masalah, kepemilikannya, dampaknya terhadap organisasi, dan mungkin beberapa elemen awal solusi. Selanjutnya, design phase. Fase desain merupakan tahap kreatif di mana alternatif solusi dikembangkan dan dianalisis. Setelah masalah atau peluang diidentifikasi, berbagai pilihan solusi mulai dirumuskan. Setiap alternatif yang diajukan dianalisis secara mendalam, termasuk melihat aspek biaya, manfaat, risiko, dan potensi dampaknya terhadap organisasi. Proses ini juga mencakup simulasi atau pemodelan untuk menilai bagaimana solusi tersebut dapat bekerja di berbagai skenario. Tujuannya adalah untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi yang layak dan dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Setelah mengetahui bahwa penurunan penjualan disebabkan oleh harga yang tidak kompetitif,
Perusahaan kemudian mengembangkan berbagai alternatif solusi seperti penyesuaian harga, peningkatan layanan pelanggan, atau peluncuran kampanye pemasaran baru. Setiap alternatif kemudian dianalisis untuk menentukan kelayakannya. Dalam fase desain pengambilan keputusan, model yang digunakan melibatkan variabel keputusan yang mewakili berbagai alternatif yang harus dipilih oleh manajer, seperti kapan harus beriklan atau apakah akan membeli atau menyewa server web. Selain itu, terdapat variabel hasil seperti laba, pendapatan, atau penjualan mencerminkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Lingkungan di mana keputusan dibuat juga digambarkan oleh variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi. Proses pemodelan ini bertujuan untuk menentukan hubungan matematis atau simbolis antara variabel-variabel tersebut yang membantu mengarahkan manajer dalam membuat keputusan yang optimal berdasarkan faktor-faktor yang dapat dan tidak dapat mereka kendalikan. Selanjutnya, memilih sebuah prinsip pilihan. Prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan acceptable dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Pada semua model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Prinsip pilihannya yaitu normatif dan deskriptif. Selanjutnya, model normatif. Model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Untuk menemukan alternatif terbaik, harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar yang terbaik. Disebut juga optimalisasi. Optimalisasi dapat dicapai dalam salah satu dari ketiga cara berikut. Yang pertama, dapatkan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Contoh, alternatif mana yang akan memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta dolar. Yang kedua, temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitas. Untuk contoh, laba per dolar yang diinvestasikan. Dan yang ketiga, temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Contohnya, memilih perangkat keras untuk intranet dengan bandwidth minimum dengan biaya paling sedikit. Selanjutnya, model deskriptif menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini. Umumnya didasarkan secara matematis, sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif, tindakan di bawah konfigurasi input, serta proses yang berbeda-beda. Analisis deskriptif memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk semua alternatif. Tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal. Dalam banyak kasus hanya memuaskan. Metode pemodelan deskriptif paling umum misalnya simulasi. Selanjutnya, model deskriptif. Kelas-kelas model deskriptif meliputi keputusan-keputusan inventory yang rumit. Ini mencakup model yang digunakan untuk menentukan kebijakan optimal dalam mengelola persediaan barang. Model ini memprediksi berapa banyak barang yang harus dipesan atau diproduksi, kapan harus dipesan, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara biaya persediaan dan biaya kekurangan. Masalah inventory yang rumit melibatkan pertimbangan permintaan yang tidak pasti, biaya penyimpanan, dan fluktuasi pasar. Analisis dampak lingkungan. Model deskriptif ini digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu proyek atau keputusan bisnis terhadap lingkungan. Ini mencakup analisis efek terhadap ekosistem, polusi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan bisnis tidak merugikan lingkungan secara berlebihan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Model ini membantu organisasi untuk merencanakan masa depan keuangan mereka dengan mengestimasi pendapatan, biaya, dan kebutuhan modal. Perencanaan keuangan melibatkan simulasi kondisi ekonomi yang berbeda dan penentuan kebijakan yang optimal dalam hal investasi, pengelolaan utang, dan arus kas. Selanjutnya, aliran informasi. Model aliran informasi mendeskripsikan bagaimana informasi bergerak melalui organisasi. Ini melibatkan identifikasi jalur informasi, sumber dan penerima informasi, serta kecepatan dan
efisiensi transmisi data. Aliran informasi yang efektif sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan koordinasi antar departemen. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kerin Patimahu dengan NIM 22024192. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, mencari atau menghasilkan alternatif. Poin pertama, bagian signifikan dari pembangunan model. Menghasilkan alternatif merupakan bagian penting dari pembangunan model keputusan karena menyediakan pilihan-pilihan yang akan dipertimbangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Tanpa kriteria yang jelas, proses menghasilkan alternatif bisa menjadi tidak fokus dan sulit untuk menentukan mana yang terbaik. Kreativitas dalam menghasilkan alternatif. Seringkali, alternatif yang baru dan inovatif dapat membawa solusi yang lebih baik daripada pendekatan tradisional. Oleh karena itu, dalam pencarian alternatif, pengambil keputusan harus mendorong eksplorasi berbagai kemungkinan baru bahkan di luar solusi konvensional. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif berdasarkan sumber daya dan batasan yang ada. Setelah alternatif dihasilkan, mereka harus dievaluasi dalam konteks sumber daya yang tersedia dan batasan yang dihadapi, seperti anggaran, waktu, dan kemampuan teknis. Alternatif yang baik harus realistis dan dapat dilaksanakan dalam kerangka batasan ini. Iteratif dalam menghasilkan alternatif. Proses menghasilkan alternatif seringkali bersifat iteratif. Ketika informasi baru ditemukan atau ketika kondisi eksternal berubah, mungkin diperlukan untuk merevisi atau menghasilkan alternatif yang baru. Ini membantu memastikan bahwa keputusan didasarkan pada opsi terbaik yang tersedia dan sesuai dengan situasi yang ada. Selanjutnya, mengukur hasil akhir. Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Mengukur hasil akhir berarti menilai seberapa baik alternatif yang dipilih memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan, seperti peningkatan laba, pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, atau kepuasan pelanggan. Contohnya di sini, laba adalah suatu hasil akhir, maksimalisasi laba adalah suatu tujuan, dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Selanjutnya kita masuk pada fase yang berikutnya, choice phase. Choice phase atau fase pemilihan adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan di mana alternatif-alternatif yang telah dihasilkan dan dievaluasi dipilih secara resmi. Pada tahap ini, pengambil keputusan memilih satu alternatif terbaik atau kombinasi beberapa alternatif yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada fase sebelumnya, yaitu fase desain. Selanjutnya, fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Pendekatan pencarian melibatkan yang pertama teknik analitik, melibatkan penggunaan metode kuantitatif dan logis untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Teknik analitik fokus pada penggunaan perhitungan, formula, dan model matematis untuk mengevaluasi dan memilih alternatif yang paling optimal. Contohnya adalah analisis statistik atau pemrograman linier untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan data yang ada. Pendekatan pencarian melibatkan algoritma.
Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis atau prosedur sistematis yang diikuti untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengambilan keputusan, algoritma membantu dalam mengidentifikasi solusi dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Algoritma memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai urutan dan hasil yang diperoleh adalah yang terbaik berdasarkan input yang diberikan. Pendekatan pencarian melibatkan yang ketiga, heuristik. Heuristik adalah pendekatan praktis untuk problem solving yang menggunakan aturan-aturan umum atau pengalaman sebelumnya untuk menemukan solusi yang memadai tanpa harus melalui semua langkah analitis yang rumit. Heuristik sering digunakan ketika solusi yang sempurna sulit ditemukan atau memerlukan waktu yang lama, sehingga pendekatan ini menawarkan solusi yang cukup baik dalam waktu yang lebih cepat. Nah, selanjutnya pendekatan pencarian melibatkan blind search. Blind search adalah metode pencarian yang tidak memiliki informasi khusus tentang arah yang harus ditempuh untuk menemukan solusi. Pendekatan ini digunakan ketika tidak ada panduan atau petunjuk yang jelas mengenai jalur optimal, sehingga pengambil keputusan harus mencoba semua kemungkinan hingga menemukan solusi yang cocok. Ini bisa berupa proses trial and error, yang seringkali lebih memakan waktu dibandingkan metode pencarian yang lebih terinformasi. Nah, dalam choice space, masing-masing alternatif harus dievaluasi. Setiap alternatif yang dihasilkan dalam proses pengambilan keputusan harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa efektif alternatif tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini biasanya dilakukan dengan mengukur performa setiap alternatif terhadap kriteria atau indikator yang telah ditentukan. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Dalam beberapa situasi, ada banyak tujuan yang harus dicapai dalam satu keputusan. Oleh karena itu, setiap tujuan harus diuji secara individual dan dibandingkan dengan yang lain. Pengambil keputusan harus mencari keseimbangan antara tujuan-tujuan tersebut untuk memastikan bahwa satu tujuan tidak dicapai dengan mengorbankan yang lainnya. Ini mungkin melibatkan kompromi dan penyesuaian agar semua tujuan bisa dicapai secara optimal. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah teknik yang digunakan untuk melihat bagaimana hasil dari alternatif tertentu dapat berubah ketika terdapat perubahan dalam parameter inputnya. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Jika suatu alternatif terbukti sensitif terhadap perubahan, mungkin perlu dilakukan penyesuaian atau pengambilan alternatif yang lain. Analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Analisis bagaimana jika atau what if analysis adalah alat yang digunakan untuk mengeksplorasi skenario dan dampak dari perubahan dalam parameter utama yang mempengaruhi keputusan. Hal ini membantu mereka mempersiapkan dan merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan berbagai skenario potensial. Nah, sekian dari penjelasan materi kami pada kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan yang lainnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.